join untuk menggabungkan data antar tabel. Nah, manfaat dari terutama menggabungkan data adalah live join ini kita bawa ke konteks audit untuk membuktikan piutangnya berapa. Tema hari ini adalah kita akan menyingkat nama dan menggabungkan data di database. Istilah teknisnya ada alias sama join pada database. Kenapa sih kita butuh dua tadi, alias sama join? Kalau alias tujuannya adalah untuk menyingkat query SQL. Query SQL, SQL yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan database ya, supaya nggak terlalu panjang, supaya lebih mudah kita pahami, lebih tepatnya, lebih mudah dibaca lagi di masa depan, atau lebih mudah dibaca oleh orang lain. Karena seringnya kita pembuat query atau pembuat kode adalah korban utama dari kode yang kita buat 2 minggu lalu atau sebulan lalu. Karena itu banyak metode perlu kita lakukan untuk membuat query atau kode kita cukup sederhana untuk kita pahami di masa depan. Apalagi orang lain ya, orang lain lebih lebih nggak bisa lagi. Dari pengalaman saya sendiri, bahkan untuk kode saya sendiri, saya lebih suka menulis ulang dengan full spek yang sudah kita tahu ya, daripada disuruh baca atau memperbaiki. Jadi lebih gampang nulis ulang malah. Tentu karena skalanya paling medium ya, kompleksitas sistemnya medium ya, sehingga masih bisa ditulis ulang, masih rasional lah. Kalau sudah terlalu kompleks, mungkin ya masih lebih gampang untuk kita debug ya, atau kita perbaiki, atau kita tambahkan modul ya. Tujuannya untuk menaikkan query SQL. Kalau yang nanti teknisnya alias. Kalau join untuk menggabungkan data antar tabel. Nah, manfaat dari terutama menggabungkan data adalah, saya kurang tahu apakah Fitian sudah mulai mengalami atau belum, tapi yang sering saya temui adalah kita bisa bikin temuan pemeriksaan itu yang tidak terbantahkan. Bahkan auditinya sendiri nggak tahu bahwa hal itu mungkin, misalnya ngambil data seperti itu mungkin, bahkan mereka nggak tahu bahwa punya masalah. Misalnya masalah pajak misalnya. Mereka pajak daerah, mereka nggak tahu bahwa misalnya banyak data mereka jadi piutang pajak itu karena datanya kotor. Piutang pajak itu terlalu besar karena sebenarnya dari awal memang mereka menerbitkan tagihan pajak ke data yang belum tentu ada atau yang bahkan tidak ada sebenarnya, baik subjek pajaknya maupun objek pajaknya. Nah, kalau kita bisa mengakses database, kita bisa menyajikan kondisi itu. Kita bisa tahu kondisi itu dan kita bisa menyajikan datanya. Angkanya berapa sih? Jadi, auditi satu benefitnya adalah auditi tahu bahwa dia punya masalah. Yang kedua, auditi tahu dari mana mulai mencari. Itu benefitnya untuk mereka. Yang auditi itu satu, kemampuan teknisnya memang seringnya nggak ada atau SDM-nya tuh nggak ada. Yang kedua, mereka nggak pernah punya perspektif auditor, sehingga nggak umumnya tidak pernah mengaudit atau melagakan data mereka sendiri. Karena ya nggak terbiasa sehingga nggak punya kebutuhan itu atau tidak mencoba-coba ya. Hal itu adalah nilai tambah audit sebenarnya. Jadi karena kita terbiasa mengaudit, kita punya sense itu, terus bagus lagi kalau kita punya kemampuan teknis untuk itu. Sehingga bukan hanya kita bisa bikin temuan, punya prestasi, dalam tanda petik ya, punya prestasi. Di sisi lain juga audit itu terbantu. Karena dia jadi tahu bahwa, oh ternyata saya punya masalah ya. Atau, wah masalah saya sebenarnya serius ya. Angkanya sekian, misalnya begitu. Nah itu semua kita dapatkan dari hanya sekedar join tabel aja sebenarnya. Jadi sayang kalau punya keterampilan teknis tapi belum bisa mengaplikasikan karena mungkin batasan konteks ya, masih masih kurang paham konteksnya apa sih pengetahuan teknis computer science itu di audit. Sebenarnya banyak banyak area yang
kita bisa eksplorasi. Dan area itu yang khusus memang computer science, domainnya computer science yang bisa. Kalau atau teman-teman lain yang non computer science yang cukup punya literasi data lah. Sebenarnya kan enggak, dan query atau kodenya kan nggak sulit-sulit banget. Cukup lah. Semester satu atau 2 kalau di IF itu cukup sebenarnya. Sebenarnya. Keterampilan teknisnya cukup. Nah, tujuannya saya sebenarnya mulai programming sejak 2005. Dulu bahasa saya pertama itu C. Saya ngalamin Java, Java J2ME, Java 2ME, Java Micro Edition. Jadi bukan belum dulu ada Java Micro Edition yang untuk HP di HP. HP zaman dulu Symbian atau sebelum Symbian, Nokia itu. Kalau Fitness ngalamin ya. Jadi programmingnya itu sebelum itu, jauh jauh sebelum auditor malah. Jadi dulu sambil kuliah akuntansi, saya hiburannya adalah ngitung matematika biner. Jadi 1001 tambah satu. Jadi penjumlahan itu tambah kurang. Ngitung matematika biner. Hiburannya itu. Sebelum akhirnya saya kuliah di FE. Nah, kita kan diskusi soal query SQL terlalu panjang, kenapa main SQL tabel. Ini kita agak cepat aja ya, karena untuk Fitian ini nggak menarik. Saya hanya mengingatkan saja pointers yang kalau Fitian sampaikan ke teman itu cukup ini. Kalau ke teman yang non IF ya. Kalau mau cerita soal database misalnya atau alias join, cukup ini aja. Bagaimana membuka database? Kita semua pasti butuh mengakses database ya. Database itu terdiri dari server dan klien. Yang kita diskusikan sekarang adalah database klien. Klien yaitu database yang nggak nyimpen data, hanya menampilkan data aja. Menampilkan atau juga menambah, memodifikasi data. Tapi datanya sendiri nggak disimpan di komputer kita. Jadi kita konteks ini adalah software database klien. Nah, salah satu yang saya suka adalah softwarenya namanya dbeaver. Aduh, saya lupa ya. dbeaver itu tampilannya seperti ini. Saya kirimkan di chat link downloadnya ya. Saya lupa. Belum ngabarin soal dbeaver. dbeaver.io download. Saya sudah mencoba beberapa untuk kayak navigate segala macam ya. Untuk software database klien yang support banyak database, sejauh ini saya masih selalu kembali ke dbeaver. Selain database, dbeaver juga bisa baca CSV. Jadi kita bisa mengquery CSV. CSV kalau kita kumpulkan dalam satu folder, nanti itu seolah-olah seperti satu database. Jadi masing-masing CSV-nya jadi seolah-olah kayak kayak tabel. Kita bisa mengquery, menjoinkan antar dalam tanda petik tabel tadi. Itu salah satu fitur yang saya suka dari si dbeaver ini. Selain karena gratis dan support banyak. Lalu dia berbasis Java sehingga drivernya itu driver Java. Karena itu gampang downloadnya. Jadi kalau kita mau connect ke database server itu kan yang kita butuhkan adalah informasi seperti ini. Hanya 6 nama atau merek database-nya, PostgreSQL, MS SQL, Oracle, lalu alamat atau linknya, username, password untuk mengaksesnya, lalu nama database sama port. Sebenarnya kan kita butuh itu. Lalu di level teknis kita butuh driver. Ini di level teknis si software kliennya untuk database kliennya, database software kliennya, driver. Nah, enaknya si di Beaver ini drivernya dalam bentuk Java karena dia dalam bentuk Java, drivernya Java dan dia yang akan mencarikan. Kalau misalnya belum pernah menginstal driver untuk MS SQL, dia akan downloadkan. Dia akan berikan link downloadnya, kita tinggal klik download, lalu dia akan menginstal di sistemnya, sistemnya si di Beaver ini. Jadi nggak perlu pusing karena
dari pengalaman itu termasuk hal yang paling sulit ya, nyari driver ya. Driver atau kalau teknis kita pakai apakah pakai ODBC versi berapa. Kalau di Beaver relatif gampang. Jadi saya sempat berapa kali memandu teman pakai di Beaver itu relatif gampang. Nggak banyak persoalan terutama di drivernya. Jadi yang penting kasih tahu aja, cukup kasih tahu ini pilih yang mana, oh pilih yang Postgre, oh pilih yang MySQL, pilih yang logo apa gitu ya. Lalu kasih tahu linknya, username, password gitu aja. Saya demokan nih ya untuk connect ke database-nya. Database ini live sampai sekitar 2 minggu lagi. Jadi selepas ini pun kalau mau dicoba masih bisa. Database yang akan dipakai itu database sederhana dengan 4 tabel. Database-nya mereknya tipenya PostgreSQL. Jadi kalau di Beaver itu di pojok atas kiri ada gambar yang biru itu. Kita bisa bikin koneksi baru, database koneksi ke database atau di menu file apa lagi ya? File nggak ada di file ya? Ternyata nggak ada. Ya mana? File oh nggak ada. Iya berarti ini aja. Yang pojok pojok kiri atas ini new database di klik aja. Kalian tipenya PostgreSQL ini lengkap ya. PostgreSQLite juga ada. Kalau versi yang berbayarnya bisa juga baca NoSQL kayak Mongo dan lain-lain. Redis kayaknya bisa juga. Perasaan. Iya, Ini itu. kayaknya share screen-nya nggak kelihatan. Kenapa? Masih di Excel, masih di. Oh, saya subscribe Excel ya. Haha, Iya. tunggu. Dari tadi. Iya, saya salah ini berarti. Saya, wah, dari tadi ngomong kanan kiri ternyata salah screen. Terima kasih ya. Saya ingatkan. Tunggu. Wah, tadi udah banyak banget lagi. Ada ini koneksinya ini Kayak ya. presentasi tuh. Ada Koneksinya presentasinya ini. tuh. Ya, Oke, iya oke, Mas. ternyata. Lanjut, Mas. Sudah punya di Beaver-nya? Belum. Lupa kalau harus install. Iya, Kan saya kalau juga install pakai lupa laptop kalau ini. harus izin melatih. Oh lah, di Beaver. Atau nggak ini ya? Jadi mungkin besok Ya besok aja nggak apa. dicoba. Saya ini karena Fitri kan akan berposisi seperti saya yang mengajari teman-teman. Jadi ini saya pilihkan saja yang menurut saya sering ditanyakan atau yang supaya cepat teman-teman yang lain bisa cepat menggunakan gitu. Jadi temanya, topiknya atau pilihan diksinya juga yang nanti Fitian bisa pakai kalau mau ya, bisa bisa adopsi untuk atau menjelaskan ke teman-teman. Kalau bikin koneksi nanti bisa dicoba sendiri ya. Saya lupa kalau harus install itu ya. Bikin koneksi di pojok kiri atas di Beaver itu ada untuk nambah koneksi. Lalu kita bisa langsung pilih aja nih yang mana. Yang akan kita pakai PostgreSQL ya. Jadi ada logonya gajah ini, PostgreSQL gajah. Lalu nextnya adalah tinggal next ya. Next. Kalau belum pernah punya drivernya itu dia akan si di Beaver akan kasih tahu kita bahwa belum ada driver itu dan dia akan kasih link downloadnya. Nah kita bisa klik link download itu nanti otomatis akan menginstal Java-nya. J apa ya kalau database kalau driver itu ya J JDK JRE ya masih kalau database-nya itu JDBC kali ya namanya kalau yang driver Java. Lalu kita akan dibawa ke connection setting. Ini kita tinggal masukkan informasi yang dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan itu kan hanya sedikit. Hanya tadi berapa? 7 ini. Saya tampilkan bersisian ya. Hanya mereknya tadi sudah PostgreSQL. Lalu host atau URL. Hostnya host aja. 167.69.66.24. Lalu username password. Di bawahnya username-nya itu nanti basang data. Passwordnya sama juga pasang data. Lalu port 5432 tapi ini opsional ya. Kalau Postgre itu pakai 5432 dan umumnya
Kalau di Beaver langsung diisikan 5432 ya, port defaultnya. Lalu nama database ini opsional juga, tapi sebaiknya diisi. Kemarin ada yang bermasalah sih karena kalau nggak diisi. Karena kemarin nggak dicentang show all databases ini. Jadi kita isi aja nama databasenya, namanya itu latihan, latihan. Lalu coba tes koneksi di pojok kiri bawah itu. Umumnya oke sih. Kalau sudah connected, kita oke, lalu kita bisa finish. Nanti akan muncul di bar sebelah kiri ya. Bar sebelah kiri. Saya jadi ini latihan 2 nih. Gambarnya gaji. Lalu diklik-klik-klik itu skemanya, skema ada berapa level ya. Latihan 2 databases, latihan, skema. Skemanya skema publik. Tabel itu ada di skema publik, ada di folder tables. Kalau di Beaver ya. Strukturnya seperti ini. Kita hanya punya 4 tabel. Saya tutup dulu ya. Customer, payment, sales, sama user. Sales ini untuk penjualan. Intinya sales sih. Nanti customer ini hanya 2 kolom ya. ID sama nama. Nama ini di generate dari Ninja Name Generator. Jadi ini bukan nama orang beneran ya. Kayak agak aneh mungkin ya nama-namanya. Customer tuh nama customer. Lalu kalau payment itu pembayaran, ini tabel sederhana ya. Jadi sebut pembayaran juga hanya ada kolom ID, total pembayaran sama sales ID. Kalau di sales itu ada ID, total user ID sama customer ID. User ID itu merujuk ke tabel users yaitu tabel staff kali ya atau pegawai. Ini pun hanya 2 kolom kok, ID dan name. Kalau Fitian mau ikut hands on karena belum punya oh kenapa saya punya masalah nih 10 your meeting will end. Karena belum punya ini, nanti kita ulangi lagi ya meetingnya. Bisa buka pakai alamat ini. Saya cobain dulu ya. Karena belum punya nah bisa pakai alamat 16799 6624. Ini sementara. 6624 portnya 8080. Ini PHP PG admin. Sementara untuk nyobain. Jadi kita punya 4 ini yang gampang aja ya. Ya struktur tabelnya sederhana banget. Lalu karena sudah kalau kita kesini aja ya, biar bisa hands on ya. Karena karena belum ada di Beaver kita kesini. Kan sama aja. Setelah sampai di sini kan tinggal query-nya aja, bukan toolsnya. Keuntungannya hanya nanti di si di Beaver tuh gampang waktu download hasil query-nya. Kita bisa download ke CSV misalnya. Kalau di PG admin ini agak agak susah kayaknya. PTN itu bacanya SQL atau SQL? Kalau SQL mas ya. saya bacanya SQL ya. Ternyata SQL itu benar juga. SQL itu bahasa untuk bicara dengan database, bahasa formalnya. Ini mirip programming. Berapa hari lalu saya lupa di tweet atau di threads itu ada orang yang jawab algo pakai SQL. Jawab bikin algo pakai SQL. Orang bisa sehebat itu. Nah, SQL bikin satu bahasa untuk bicara dengan data ya, dengan database. Ini bahasa formal, maksudnya formal adalah bahasa baku ya. Bahasa formal itu sama kayak rumus matematika. Jadi orang di belahan dunia manapun, mau di Zimbabwe, mau di London, kalau dia ngerti SQL, maka dia ngerti kode query SQL-nya. Temannya bahasa formal itu kan bahasa natural. Nah, yang kita gunakan sekarang bahasa natural. Karena itu sub bidangnya di komputer science kan natural language processing kan. Jadi bagaimana komputer memproses bahasa natural, bahasa manusia seperti itu. Kalau bahasa formal seperti kode atau SQL kan komputer gampang memahami. Tapi kalau bahasa natural, bahasa manusia itu kan tantangan sendiri. Nah, keluhan di SQL itu query-nya terlalu panjang. Bukan keluhan ya. Saya sendiri juga, kita sendiri kan kesulitan baca ya. Sehingga dan kalau kolom kan kadang banyak ya kita milihin banyak kolom ya. Kalau select select terus asterisk all from
table itu kan nggak sehat ya, terlalu berat komutasinya. Jadi sebaiknya kan kita milih memang nama kolomnya. Nah, tantangannya adalah jadi terlalu panjang kan. Apalagi kalau kita lengkap tabel kolom. Kalau join-join kan kita perlu sebutkan nama tabelnya. Itu jadi terlalu panjang. Jadi susah buat kita untuk mencerna, untuk memahami. Itu juga sebenarnya dalam tanda petik keluhan saya dengan SQL ya. Karena itu sebisa mungkin saya memindahkan proses logika datanya itu di bahasa, misalnya di Python. Apalagi kalau database-nya, datanya nggak terlalu banyak ya, masih bisa kita tangani dengan RAM di RAM kita ya. Jadi, karena kalau SQL itu kan, buat saya SQL itu susah dicerna ya, sama seperti rumus Excel ya. Jadi, apalagi kalau SQL sudah ada subquery, subquery itu kan, subquery terus ditampilkan union itu. Nah, salah satu tantangannya yang langsung bisa dirasakan waktu olah data itu kan terlalu panjang namanya. Belum kayak tadi ya, sudah terlalu panjang, terus kita punya subquery, subquery, itu kan agak susah. Kalau kita pakai bahasa kayak Python misalnya, itu kan kita bisa bikin jembatan keldai ya. Jadi kita ambil dulu sebagian tabel atau sebagian kolom, dijoinkan dengan tabel lain, lalu jadikan variabel sendiri, di tabel sendiri. Jadi kalau pakai pandas itu jadi df, data frame sendiri, nanti baru data frame itu diproses lebih lanjut, dijoinkan dengan yang lain, atau mungkin dilakukan modifikasi. Kalau di SQL kan terlalu panjang ya. Biasanya subquery subquery gitu, itu agak susah dibaca dan susah di debug. Satu. Yang kedua, pengalaman saya kemarin sama Lindung itu kami running query 25 jam dan gagal. Saya nggak bilang Lindung karena saya kira dia nggak nyobain. Ternyata dia nyobain. Paling dia waktu itu mau lebaran ya, paling nggak sempat megang ini. Ternyata dia nyobain dapat 27 jam atau berapa. Dan gagal. Karena kalau query terlalu panjang tuh gitu juga. Prosesnya terlalu lama. Dan sekali gagal ya kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak tahu apa yang sudah apa yang dia buat. Misalnya dia bikin tabel temporer atau apa. Kita nggak tahu. Kelemahannya di situ. Karena itu SQL, saya sih menyarankan untuk SQL tetap jangan rekan-rekan aja ya. Hanya ngambil ngambil tabel, ngambil kolom tertentu gitu aja. Nggak benar-benar yang memproses kayak bikin sub tabel, bikin tabel temporer lalu tabel itu dijoinkan dengan itu. Itu terlalu susah ya, terlalu berat. Dan nanti susah diaudit juga hasilnya. Datanya susah diaudit. Data hasil proses itu ya, maksudnya bukan audit yang kita lakukan audit bukannya, tapi data hasil itu kan perlu kita audit ya, benar apa enggak. Itu susah diaudit. Yang panjang di SQL itu biasanya ya kita bisa singkat nama kolom dan nama tabel itu bisa kita singkat. Perintahnya adalah S. Jadi contohnya kalau saya perbesar ya. Ini tabel customer misalnya. Kan query standarnya select asterisk misalnya. From nama tabelnya itu kalau kita jalankan kan seperti ini. Atau kita select name aja berarti. Name, submit query. Hasilnya kan seperti ini. Hanya nama orangnya dari customer. Nah, customer ini kita bisa singkat. Oh, ini bentuk awalnya kan begini. Kalau lengkap sebenarnya as customer, select customers dot name, jadi nama tabel lalu nama kolomnya, from customers nama tabel, titik koma untuk menutup query-nya ya. Kalau kita submit hasilnya kan seperti ini. Nah, si select customer dot name, select nama tabel dot nama kolomnya kan kita bisa singkat jadi misalnya select C dot name from customers. Nah, customers ini bisa kasih customers C. Jadi si tabel customer ini sudah disingkat jadi C aja. Kalau mau kolom lain berarti C titik ID misalnya. Lalu koma C titik name berarti tabel customers kolom ID dan customer kolom name yang ditampilkan. Kalau saya lupa ya, S itu untuk nama nama kolom. Jadi kalau nama kolomnya kita mau singkat atau kita rename c dot name as n misalnya.
Jadi nama kolomnya akan jadi N seperti ini. Karena kita kasih alias atau alias itu bisa singkat atau kita perpanjang juga bisa sih. Tapi biasanya untuk atau untuk merename. Kalau S itu untuk akhirnya untuk merename. Karena kalau nanti kita join suka ada nama kolom yang sama. Berapa tabel nama kolom yang sama. Seperti ID. ID ini biasanya konsisten di apapun tabelnya selalu ada kolom namanya ID. Biar nggak bingung, biasanya kita rename misalnya as ID customer supaya untuk membedakan antara ID customer dari tabel customer atau ID dari tabel yang lain. Karena siapa eh, database-nya sendiri suka bingung kalau iya, dia pasti bingung. Apalagi kalau kita nggak kasih tahu nama tabelnya, ya, hanya misalnya ID gitu. Select ID as ID customer. Kalau ini nggak akan error karena hanya satu kolom, hanya satu tabel. Kalau tabelnya banyak, nanti dia akan bingung. Misalnya kalau tabelnya kita lompat sedikit kita ke select left join sales misalnya sales s on c dot id sama dengan s dot customer. Nah kalau seperti ini oh belum di ini. Select id dia akan bingung si database-nya akan bingung. Nah seperti ini kolom reference id is ambiguous jadi ambigu karena di dua tabel tadi punya kolom id yang sama karena itu suka kita rename misalnya berarti ini c.id as id customer lalu s.id as id sales suka kita rename supaya kolomnya nggak membingungkan lalu kita perlu juga kasih alias di tabelnya kita perlu sebutkan nama tabelnya s.id s ini maksudnya sales ya. Tapi karena sudah kita singkat, jadi sales kita singkat jadi S, jadi kita cukup panggil aja s.id. Kelebihannya seperti itu. Ini kan diperlukan sekali kalau untuk query. Tapi saya tetap mengadvokasi ya, kalaupun nanti bikin query yang sedikit-sedikit aja ya. Yang ringan-ringan aja, terus sisa proses yang lain untuk olah datanya tuh ditimbangkan ke misalnya Python ya, atau R lah. Jadi jangan semuanya di SQL atau semuanya di Python juga boleh atau R lebih mudah lebih mudah untuk di maintain dan lebih mudah dioperasikan teman-teman jadi SQL-nya dimasukkan di Python-nya itu pun SQL yang ringan aja kayak gini ya kayak select bla 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 gitu jangan subquery manfaatnya kurang nanti sayang kalau manfaat programnya nah tapi VTN kan sudah bisa ya jadi harusnya mungkin sudah nggak relevan ya untuk mencoba menyingkat nama tabel ini kita skip aja ya Wah, enggak juga, Mas. ya Wah, enggak ya. masa nggak Ya, masa nggak agak bisa lupa-lupa juga ini. ah Coba remen lagi. iya tapi kan pasti bisa lah kalau ini kan sekali jalan kan sudah Tapi pernah lumayan paham lah dengan logikanya. sekali jalan iya Nek, kan sudah pernah bisa join ini, Mas. ya Lupa. kenapa Join tadi chat macet. oh Yang join nanti join. ini sebenarnya sekarang temanya Yang masih di menyingkat yang bahas nama join sih tadi. join nanti join pun hanya saya sih menyarankan Oh, hanya oke. tetap paling left join ya left atau right sama inner paling itu cukup itu aja sih tiga itu left pun sudah cukup sih kalaupun milih satu left kalau bisa milih agak banyak left right sama inner paling itu aja full outer itu kayaknya enggak sih enggak dibutuhkan enggak sampai ke sana lah kalau untuk audit ya karena kan kita ceritanya konteksnya adalah audit enaknya audit itu kalau untuk computer science itu sebenarnya hanya low hanging fruit jadi cukup dengan pengetahuan dasar itu sebenarnya sudah bisa mengungkit leverage banyak di proses auditnya. Kalau nanti mau nyoba sendiri ya, menyikat nama tabel sama sikat nama kolom. Tapi ini kan enggak lah, apa sih? Tidak perlu waktu khusus lah. Kok double ya? Nah, kalau nanti muncul pertanyaan, kenapa banyak sekali tabel dari teman-teman ya? Karena itu adalah alur logis data. Ya, contohnya kalau pegawai ya, yang gampang aja. Satu orang itu pasti punya satu NIP aja. Itu nggak berubah. Nah,
Tapi satu orang bisa banyak surat tugas atau penugasan. Bisa bertambah atau berubah. Jadi orang, satu NIP, satu orang punya surat tugasnya banyak. Karena itu secara logis nanti kan sebaiknya kalau kita urutkan ya, misalnya contoh tabel A, A itu tabel pegawai, itu ada NIP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Lalu ada ST, surat tugas, nomor ST ya. Lalu di bawah lagi ada data lagi yang sama, A, si orang A ini, dia punya NIP, tempat tanggal lahir, sama jenis kelamin. Ada juga surat tugas kedua. Kalau kita tampilkan atau kalau kita simpan datanya begini terus, kolomnya begini terus, maka kita akan punya kolom yang berulang yaitu NIP, tempat tanggal lahir, sama jenis kelamin. Itu data pegawai. Itu akan berulang terus. Kalau terlalu banyak kolom itu kan mahalnya. Mahal karena penyimpanannya jadi besar, padahal benefitnya sedikit. Karena informasi kan sama. Manfaatnya sedikit, penyimpanan besar, memprosesnya juga jadi lama. Karena kan jadi baca banyak kolom. Di RAM-nya juga berat. Selain di hard disk-nya berat karena menyimpan terlalu banyak kolom, waktu diproses juga di RAM-nya jadi butuh RAM-nya yang besar. Karena itu untuk efisiensi akhirnya kita kenal dengan normalisasi 3NF itu ya. Menormalisasi data maksudnya mengeluarkan data yang sama dari tabel itu, dibuat tabel sendiri. Jadi si orang ini informasi NIP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin itu dibuat satu tabel sendiri. Jadi nanti ada tabel pegawai misalnya yang berisi orang, informasinya NIP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama. Ini kan nggak berubah ya, relatif tidak berubah lah ya. Sementara nanti ada tabel yang awalnya tadi, tabel surat tugas yang berisi nomor surat tugas, sama mungkin tujuan surat tugas, semua hal ya. Sama NIP. Jadi informasi pegawai tadi dicantumkan di satu kolom namanya NIP. NIP ini yang nanti digabungkan, dijoinkan sama NIP di tabel pegawai. Dengan itu tabelnya lebih sedikit, jadi penyimpanannya lebih sedikit. Nanti waktu diproses di RAM juga lebih sedikit karena datanya sudah terpisah ya. Misalnya cuma mau lihat surat tugas saja, misalnya butuhnya hanya nomor doang, kan berarti kita nggak perlu memproses kolom yang lainnya. Jadi lebih cepat. Tapi harus dibarengi juga dengan query-nya yang singkat juga. Jangan pakai query select asterisk karena kalau select asterisk ini kan berarti semua kolomnya. Itu ya berarti kan memproses banyak kolom. Jadi query juga perlu dioptimasi juga. Tapi itu enggak lah. Intinya best practice-nya sebaiknya pilih kolom tertentu yang mau ditampilkan ya. Jangan dipilih semua kolom. Walaupun bisa dan walaupun RAM-nya cukup ya. Tapi sebaiknya tidak. Nah, karena banyak tabel seperti itu, akhirnya kita kan butuhnya informasi yang lengkap, yang tidak hanya ada di satu tabel. Nah, pendekatan tadi normalisasi tadi menciptakan kebutuhan baru, yaitu kita butuh untuk menggabungkan tabel, menjoinkan tabel. Istilah teknisnya kan join ya, istilah query-nya. Untuk menggabungkan tabel, untuk dapat informasi yang lebih komprehensif, untuk yang lebih lengkapnya. Jadi basisnya adalah join, perintahnya join. Nanti yang sering digunakan adalah left sama right paling. Inner juga jarang, bagi outer, full outer itu jarang. Intinya left aja sih. Left jadi kalau si left itu berarti misalnya tabel A, ini tabel yang di kiri ya. Tabel A itu berisi 10 data. Tabel B 15 data. Maka yang ditampilkan adalah semua yang ada di tabel A. Saya bikinkan gambarnya kan gini ya. Left join SQL. Atau pemodelannya kan ini diagram Venn ya. Kalau left join berarti seperti gambar ini. Open link ini open image aja. Oh kecil. Seperti ini. Yang paling atas kiri nih. Ini left join. Jadi yang semua yang di A ditampilkan. Kalau B ada data mengandung data A maka ditampilkan. Contohnya mana tadi? Kita kembali ke sini.
Ini dia. Saya duplikat. Misalnya tabel A, misalnya A1, A2, A3, A4, A5. Di tabel B, B sebenarnya B1, tapi dia berhubungan dengan A1. Ini tabel B2, dia berhubungan dengan A2. Di B3 berhubungan dengan A1. Nanti B4 berhubungan dengan A3. Ya, dua, tiga, dua, dua. Saya tabelnya hanya kayak gini. Maka left join akan menghasilkan left join A, select from A, left join B. Maka hasilnya adalah A1, A2. Oh, saya bikinkan full ya. A1 yang berhubungan dengan B1. Nanti A1 berhubungan dengan B3. Nanti A2 berhubungan dengan B2. A3 berhubungan dengan A3 siapa aja? B4. Lalu A4 berhubungan dengan 0. Nanti kita kan ada tabelnya, kita bisa coba sendiri. A5 berhubungan dengan 0. Tapi A5-nya tetap ditampilkan, A4 dan A5 tetap ditampilkan ya, karena left join. Jadi yang kiri, yang left itu akan ditampilkan semuanya. Sebenarnya kalau right join juga yang kanan berarti akan ditampilkan semuanya. Menurut saya diagram Venn ini cukup membantu sih untuk lebih memahami soal left join, right, soal join ya, right join. Kalau full outer join intinya berarti semua tabel semua data di semua tabel. Tapi kalau audit kan kadang hanya kebutuhannya menyelesaikan data ya. Yang ada di sini nggak ada di sini atau irisan ada di sini kayak ini inner join ini kan irisan. Jadi left left right sama inner itu cukup dan lebih dari cukup. Nah, kita akan mencoba sendiri. Pertama, menampilkan nama pembeli untuk setiap penjualan. Jadi nama pembeli itu ada di tabel customer, penjualan sales ya. Berarti nama pembeli, select, select. Ini dulu nama pembeli itu customer C titik name. Customer ID dan name ya. Jadi sederhana ya. C titik name, lalu from. Kalau salesnya, ya, salesnya itu sales berarti S titik total ya. From sales S left join customer. Saya kasih ke bawah ya biar kelihatan. Left join customer C on on ini untuk menggabungkan kolom mana sih yang dipakai untuk menggabungkan dua tabel itu. On C tit- C itu customer C ID sama dengan S customer ID S customer ID. Nah, ini kalau kita submit query-nya kalau di PHP PG admin ya. Hasilnya seperti ini. Ada 15 nama, 15 customer, pembeliannya seperti ini. Pembelian masing-masing customer ya. Ini karena tadi misalnya sini si Noval, Nopal nih, muncul dua kali ini. Kenapa muncul dua kali? Karena yang sebelah kiri adalah si left-nya adalah si sales, tabel sebelah kiri sales. Nah, sales ditampilkan semua. Saya bukakan tabel sales. Tabel sales itu seperti ini. Bikin bersisian. Bikin sales sama si sales itu 15 kalau nggak salah. Oh iya, sales itu 15 seperti ini. Ada 15 sales. Kalau customernya itu berapa ya? 10 nggak salah ya. 10 customer. Jadi ini datanya sedikit ya. Jadi supaya kita mudah untuk mengaudit. Oh ya, itu juga saya mau mengingatkan. Jangan lupa untuk selalu mengaudit data kita ya, hasil prosesnya. Oh, customer itu 10. Jadi di query tadi kan ada 15 ya. 15 karena salesnya ada 15. Nah, karena left join, yang left adalah tabel sales, berarti tabel sales mau ditampilkan. Kebetulan semuanya ada customernya sih. Jadi nggak ada yang nggak ada yang name customernya, nama customernya itu nol. Ini karena sales di sebelah kiri maka ditampilkan 15. Sebaliknya kalau si customer yang sebelah kiri
left join kiri berarti yang di sebelah kirinya sel left joinnya. Jadi kan gini. Kalau from customer left join berarti yang sebelah kiri tabel customernya lah yang sebelah kiri ya. Left join sales S on sama CS ID sama dengan S customer ID. Kalau query seperti ini berarti tabel sales yang di sebelah kiri maka hasilnya on C ID C ini terbalik. Query-nya terbalik. S ID sama dengan C ID. Maka harusnya hasilnya ini hanya berapa tadi? 10. Customer ID C from customers. Oh, from customers C. Belum ada inisialnya sih. Nah, ini from customer C. Kenapa waktu dia di left join sama salesnya? Ah, ini kenapa Fitian? Kenapa dia muncul 15? Padahal sudah di left join. Oh iya, saya dapat. Tapi ya, kenapa? Kenapa muncul 15 data? Walaupun left join. Ini bukan contoh yang tepat ya. Contoh yang tepat nanti itu di sini. Untuk membuktikan 00 tadi ya. Di ini. Sales sama payment. Select payment itu pay total. Lalu sales as total. As total sales. Biar kata sama total ya. As total sales. Total ini tadi apa nih? Payment. From sales as left join payment pay on pay sales ID sama dengan s.id. Ini sebelah kanannya harusnya ada nol nanti. Nol maksudnya nggak ada nilainya ya. Left join payment payments nggak ada payment lah nama tabel. Relation payment. Nah ini dia total payment total ini kebalik ini urutannya. Nah ini dia. Jadi si sebelah kirinya, sebelah kanannya ada yang nol. Ada di sales tapi nggak ada di payment. Ini nanti kita pakai untuk PR-nya Fitian. Untuk, nah, berapa total nilai utang? Apa ada kurang bayar? Ada kurang bayar berapa? Apa ada lebih bayar? Kalau ada lebih bayar berapa? Apa ada yang berhutang? Kalau ada siapa yang berhutang? Terus berapa hutangnya? Jadi dengan live join ini kita bawa ke konteks audit nanti seperti ini. Jadi kita gunakan untuk membuktikan piutangnya, lalu piutangnya berapa. Lalu yang menarik adalah yang kedua nih, apakah ada kurang bayar atau lebih bayar? Itu buat PR nanti, gitu. Saya screenshot dulu ya. Atau saatnya ada kok nanti, tapi biar cepat aja kita screenshot dulu. Ya Mas. Karena sebenarnya gini doang sih, cukup ini aja nanti untuk audit ya. Ini pun sebetulnya hanya menyelesaikan data aja sebenarnya. Ini aja sudah nggak terbantahkan karena si auditi biasanya ya dia nggak tahu bahwa data itu ada atau dia nggak tahu cara untuk mengakses data gitu. Jadi cukup. Dan enaknya lagi adalah nilainya gede. Kalau kayak gini pasti nilainya tuh besar banget. Nah, oke ya. Sales left join users, apakah nama nama penjual Ani bisa lah kan tadi udah sama-sama aja. Justru yang menarik tuh ini nanti, terutama untuk fiturnya karena sudah bisa ya. Jadi menambahkan konteks ke query-nya. Kalau query sendiri nggak menarik ya, maksudnya ini apa sih query left join, right join, terus as itu kan nggak menarik. Tapi konteksnya yang bikin menarik itu jadi PR-nya itu ini. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dilanjut sendiri ya kalau ini ya. PR-nya ini nanti ini semua datanya sudah di eh, hint atau apa ya? Kisi-kisinya, kisi-kisinya semua data ini sudah dibuat untuk ada pertanyaan ini. Jadi misalnya apakah ada kurang bayar? Iya, sebenarnya ada kurang bayar. Tapi yang mana berapa nanti? Ada juga yang lebih bayar. Di datanya sudah dibuat memang ada yang lebih, ada yang kurang. Lalu apa ada yang berhutang? Pertanyaan-pertanyaan konyol seperti ini, sayangnya kalau audit itu berguna banget. Misalnya, biasanya kan kita, kayaknya nggak mungkin ada deh hal seperti itu misalnya. Oh, orang kalau bayar kan pasti
tunai atau bayarnya pasti lengkap semua karena misalnya bayarnya online pakai aplikasi, berarti kan nggak mungkin dia berhutang, nggak mungkin bayarnya kurang. Nah, kalau kita lihat data, kita buat seperti ini, kita selisihkan data pakai left join, right join, terus nanti pasti Fitian bisa grup sama sum untuk menjumlahkan itu. It- Kalau kita lakukan hal itu, akan ketahuan bahwa, loh, kok ternyata orang bisa bayar kurang. Nah, apakah dia bayar kurang atau tagihannya yang salah? Nah, dari situ baru kita bisa berangkat nanya ke mereka. Seringnya yang ditanya itu pun walaupun sudah bagian teknisnya, itu kaget. Masa ada begitu, Pak? Ya buktinya ini ada datanya. Nanti mereka yang cari tahu. Biasanya, oh Pak, ternyata kami, misalnya waktu itu kami salah input atau double input atau apa. Atau memang, oh ternyata ketahuan Pak, ternyata memang saya punya staff main-main misalnya. Seperti jadi dari data seperti ini aja, hanya menyelesaikan data aja, hanya left right query, left right join itu banyak hal yang bisa dieksplorasi. Dan nggak, ya bukan nggak terbantahkan ya. Ya mereka mereka nggak tahu gimana cara membantah ya. Jadi itu bisa benefit untuk mereka, untuk audit juga. Karena mereka jadi tahu loh, kok ternyata mungkin seperti itu ya. Waktu itu saya di mana ya, audit di mana, yang kepala daerahnya sendiri bilang, loh kok bebek, kok teman-teman bisa dapat, pemirsa bisa dapat, kok stafnya nggak bisa dapat. Jadi si kepala dinas itu, berapa kepala dinas itu dalam tanda petik dimarahi ya, loh kok ini bisa orang luar dapat hal seperti itu, dapat teman seperti itu, padahal datanya kan dari kalian gitu. Hanya karena gini aja, hanya menyelesaikan antar data aja. Jadi nanti data antar dinas biasanya ya, satu kelemahannya kan koordinasinya jelek ya. Jadi itu jadi ladang temuan lah, dalam penting ya ladang temuan. Karena kita tahu pasti data antar data nggak dicocokkan dengan data dari tempat lain. Itu peluang peluang besar. Dan kalau di level teknis komputernya cukup dengan gini aja, left join, right join gitu. Atau inner join itu aja. Nggak nggak sulit. Jadi yang susah konteksnya, mengaplikasikan query-query ini, SQL ini. Dan sambil berkembang waktu kan nanti akan secara natural, oh iya kayaknya berarti cara menyelesaikan persoalan itu gini-gini. Atau, oh coba deh data ini diginiin deh, dapatnya kayak gini. Nah, simpulannya, ini kan udah malam. Simpulannya, menyingkat nama itu untuk mengurangi beban mental pada saat membaca. Lalu join, left join, right join tadi ya, itu adalah hal benar-benar pembeda. Bener deh, cobain deh. Ini benar-benar game changer, benar-benar merubah. Cobain deh, kalau nanti ada kesempatan, cobalah mulai untuk menyelesaikan data. Oke, join-join tadi. Kejutan untuk semua orang, termasuk auditi. Iya, sampai sekarang pun saya masih juga dapat kejutan-kejutan itu. Dan ya terakhir kemarin sama Ipang juga, salah satunya, atau sama Lindung juga. Ini termasuk ini juga dapat, "Loh, kok ternyata gini, ternyata gini." Yang nggak bisa dibantah. Karena ya mereka nggak tahu bahwa hal itu mungkin. Mulainya itu. Jadi silakan dicoba sendiri. Oh iya, saya nitip karena untuk fitnya. Kalau menemukan tiga kondisi ini, maka itu bisa diotomasi komputer. Dikerjakan menggunakan komputer, dikerjakan berulang-ulang, waktu mengerjakan nyaris nggak perlu berpikir. Misalnya, copy paste data dari website. Itu kan pakai komputer, website ke komputer, kita copy ke Excel, berarti kan pakai komputer. Lalu berulang-ulang, copy paste berarti kan copy, misalnya, copy total size pertama di paste di Excel, copy baris kedua di paste di Excel, itu kan berulang-ulang. Lalu waktu mengerjakan tadi copy paste kita kan nggak mikir ya, nggak mikir karena sudah ada polanya, atau nggak mikir karena orang lewat pun kalau kita training setengah jam, asal dia bisa pakai komputer ya, kita training setengah jam atau mungkin 1 jam, dia bisa mengerjakan hal itu. Nah itu maksudnya nggak mikir ya karena sudah ada polanya. Kalau hal itu terpenuhi, tiga kondisi itu terpenuhi, maka pasti hal itu bisa diotomasi oleh komputer. Kita bisa minta komputer untuk mengerjakan itu. Hanya saja kita perlu cari tahu toolsnya misalnya. Jadi saya nitip ke Fitian, nanti Fitian juga mengadvokasi, mempromosikan ke teman-temannya. Kalau satu hal itu punya tiga kriteria ini, itu pasti bisa diotomasi. Nanti kita bisa pakai, salah satu yang powerful adalah pakai Python untuk bikin
software kecil, tools kecil untuk melakukan itu. Misalnya ngisi kalau di kita ya, ngisi sikat misalnya. Itu kan copy paste dari Excel aja ya. Itu bisa diotomasi. Atau gini, saya bikin add-on Excel kecil untuk bikin baris penutup di PTL. Itu kan zaman dulu benar-benar digarisin manual. Nah, di Excel tuh kadang suka di baris terakhir, garis penutupnya di bawah itu, garis horizontalnya di bawah itu nggak ada, nggak terprint sama Excel. Nah, itu kan pekerjaan manualnya. Manual terus pakai komputer, kita bisa garisin sendiri kan pakai Excelnya gitu. Kita tutup tabelnya. Nah, itu bisa dibikinkan software kecil, tools kecil, dalam waktu itu pakai VBA ya, Visual Basic.